Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatia Yundari, mahasiswi PMI kelas 6A NIM 118404141. Pada video kali ini saya akan memaparkan jawaban dari hasil ujian tengah semester mata kuliah riset aksi yang diampu oleh Bapak Dr. Mahnur Aziz, SOSI MAG. Langsung saja membahas pada soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan riset aksi. Nah, membahas mengenai apa yang dimaksud dengan riset aksi merupakan suatu metode penelitian yang menggabungkan dua hal yang berbeda, yaitu riset dan aksi. Riset aksi pun diartikan sebagai metode riset yang dilaksanakan secara partisipasi di tengah masyarakat untuk mendorong terjadinya aksi-aksi yang bersifat transformatif. Kemudian dalam hal ini riset aksi pun dinyatakan pada aksi nyata di dalam masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada, baik merupakan permasalahan sosial ataupun penyakit-penyakit yang ada di dalam masyarakat, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Di dalam riset aksi juga membahas tentang diupayakan ya bahwa masyarakat yang awalnya berada di kelas tidak berdaya menjadi diberdayakan. Namun ada salah satu hal yang harus diingat dari riset aksi, bahwa riset aksi pun berorientasi pada prosesnya, bukan pada hasilnya. Kemudian lanjut kepada soal 1B yang dimaksud dari fasilitator. Nah, yang dimaksud dari fasilitator merupakan seseorang yang membantu sekelompok orang dalam memahami tujuan. Kemudian fasilitator membersamai mereka dan membantu mereka dalam membuat rencana untuk mencapai tujuan tanpa mengambil suatu posisi di dalamnya. Kemudian nomor 1C, apa yang dimaksud dari partisipan ya? Partisipan ialah pengambilan bagian atau bisa dikatakan sebagai keikutsertaan atau keterlibatan seseorang maupun masyarakat dengan cara memberikan peran serta dukungan yang baik atau dukungan yang positif, baik dalam bentuk tenaga, materi, atau salah satu tanggung jawab terhadap setiap keputusan yang telah diambil dan disepakati secara bersama-sama demi tercapainya suatu tujuan. Akhir dari nomor 1, apa yang dimaksud dari lobby dan negosiasi. Yang pertama, kita membahas mengenai lobby. Nah, lobby merupakan suatu pendekatan yang sifatnya tidak resmi dengan tujuan untuk mempengaruhi keputusan atau masalah yang menguntungkan dan menciptakan kerjasama antara dua orang atau objek yang dilobby dengan pelobi ya. Jadi lobby ini dapat didefinisikan sebagai suatu upaya pendekatan yang dilakukan oleh satu pihak yang memiliki kepentingan tertentu untuk memperoleh dukungan dari pihak lain yang dianggap memiliki atau mempengaruhi kebijakan, atau bisa dikatakan sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam pencapaian tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya ada negosiasi. Negosiasi ini berbeda dengan lobby. Nah, sifat dari negosiasi ini adalah formal. Kenapa bisa disebut formal? Karena diartikan sebagai suatu perundingan ya, bahwa negosiasi berarti pada proses tawar-menawar dengan jalan berunding untuk memberi atau menerima guna mencapai kesepakatan antara satu pihak dengan pihak yang lain. Negosiasi ini mempunyai kepentingan yang sama atau bertentangan. Kemudian bertemu untuk mencapai suatu kesepakatan. Sistemnya sama-sama menang atau win to win. Perbedaan inilah yang nantinya akan memberikan alasan dan menemukan titik temu antara satu pendapat dengan pendapat yang lainnya. Lanjut kepada jawaban dari nomor 2, kenapa belajar riset aksi itu menggunakan metode subjek-subjek. Alasannya, menurut saya sebagai mahasiswi PLI UIN Sunan Gunung Jati Bandung yang belajar mengenai riset aksi dalam metode mengapa riset aksi menggunakan metode subjek-subjek,
Dikarenakan yang pertama, mahasiswa PMI yang nantinya akan turun menjadi seorang fasilitator yang akan terjun sebagai agent of change di tengah masyarakat, tentunya hanya memfasilitasi dan hanya memberikan solusi tentang program yang akan dilaksanakan. Kemudian subjek yang satunya lagi yaitu masyarakat tidak hanya menerima solusi atau maupun materi dari si peneliti itu, melainkan masyarakat pun harus mengikuti setiap kegiatan pemberdayaan, karena sejatinya pemberdayaan itu dilaksanakan oleh masyarakat, dari masyarakat dan untuk masyarakat. Mungkin karena itulah mengapa belajar riset aksi harus menggunakan subjek dan subjek. Lanjut kepada pertanyaan nomor 3, di mana jelaskan kembali atau jelaskan ulang mengenai tahapan dari siklus riset aksi Sisdamas. Nah, bila dibagi menjadi 4 poin penting siklus riset aksi dari Sisdamas itu, yang pertama ada sosialisasi awal yang di dalamnya terdapat rembuk warga dan refleksi sosial. Kemudian ada yang kedua ada pemetaan sosial dan orgamas. Kemudian yang tahap ketiga ada perencanaan partisipatif atau CANTIP dan sinergi program. Kemudian yang terakhir ada perencanaan program dan monitoring dan serta evaluasi. Nah, yang pertama yaitu sosialisasi awal dilaksanakan pada pekan pertama dengan menyampaikan beberapa informasi dengan mengundang semua elemen masyarakat sebagai hasil transaksi dan objeknya. Kemudian ada di bagian ini ada rembuk warga yang merupakan proses dan upaya mendorong masyarakat agar ikut melaksanakan tahapan ini. Pada rembuk warga ini kita membicarakan atau menyepakati tentang kehadiran riset aksi dari Sisdamas, menjelaskan, menawarkan tahapan-tahapan riset aksi sesuai dengan tahapan siklus ini. Kemudian kesepakatan warga bersedia atau tidaknya atau mau atau tidaknya menjalankan tahapan siklus riset aksi ini, yang bisa dikatakan bahwa dalam rembuk warga itu sebagai penentu ya dilanjut atau tidaknya kegiatan Sisdamas ini. Kemudian yang dari tahapan yang kedua dari sosial itu ada refleksi sosial. Dalam proses refleksi sosial ini masyarakat harus mampu mencerminkan situasi dan kondisi di dalam suatu lingkungan itu dengan mengutarakan melalui dialog, misalnya diadakannya FGD atau forum group discussion, di mana mahasiswa peneliti yang belajar riset aksi itu berperan sebagai fasilitator. Kemudian refleksi agenda dari refleksi ini yang pertama mengidentifikasi masalah yang ada di masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Di refleksi sosial masyarakat harus mampu mengutarakan permasalahan-permasalahannya yang ada di dalamnya. Kemudian yang kedua mencari akar penyebab masalah. Setelah misalnya dikelompokkan ada permasalahan lingkungan, ekonomi, nah kita cari permasalahan akar apa sih yang menyebabkan permasalahan itu terjadi. Kemudian yang ketiga adanya indikator kebudayaan masyarakat. Nah, di situ tuh dicari sumber daya apa yang bisa diangkat agar terciptanya solusi untuk memecahkan masalah itu sendiri. Kemudian yang keempat, masyarakat pun mengutarakan harapan-harapan dari masyarakat itu. Misalnya tujuan atau implementasi masyarakat tuh pengen kayak gini, pengen menciptakan sesuatu apa. Nah, kita sebagai fasilitator harus memfasilitasi kegiatan tersebut. Kemudian di tahapan kedua ya yang dilaksanakan pada pekan kedua yaitu pemetaan sosial, di mana pemetaan sosial merupakan proses penggambaran masyarakat yang dilakukan secara sistematis serta melibatkan seperti pengumpulan data-data serta informasi yang terkait di dalam masyarakat itu sendiri, atau bisa dikatakan juga sebagai pemaparan ya terkait profil dan masalah-masalah yang ada di masyarakat itu sendiri. Lanjut lagi masih di pekan kedua itu ada orgamas atau pengorganisasian masyarakat.
tahapan-tahapannya, ya intinya itu kita sebagai fasilitator atau masyarakat yang ingin mempunyai suatu program itu harus menghimpun beberapa orangnya sebagai paguyuban atau memanfaatkan organisasi yang ada untuk dijadikan sebagai motor penggerak kegiatan pemberdayaan tersebut. Misalnya kita tuh dalam Orgamas harus memilih organisasi yang relevan yang bisa dijadikan sebagai penggerak itu tadi. Kemudian yang kedua ada mengidentifikasi tokoh kunci, misalnya kita mengetahui tokoh agamanya ataupun tokoh adatnya. Kemudian yang ketiga ada menggerakkan Orgamas. Dalam hal ini Orgamas itu harus jadi motor penggerak pemberdayaan serta harus berkomitmen untuk membangun pemberdayaan itu sendiri. Dan selain berkomitmen juga tentunya Orgamas itu harus dijadikan sebagai penanggung jawab kegiatan. Kemudian ada juga menyusun rencana kerja tindak lanjut. Nah, pada pekan ketiga ada program yang dinamakan perencanaan partisipatif atau CANTIP dan sinergi program. Perencanaan partisipatif diartikan sebagai melakukan tabulasi dokumen hasil dari pemetaan sosial oleh Orgamas, kemudian penyerahan dan rekapitulasi data dari pemetaan sosial oleh Orgamas juga. Adanya penetapan ini biar kita tuh bisa mengetahui prioritas dan rencana-rencana apakah yang bisa dimasukkan sebagai rencana tahunan, kemudian rencana tahunan atau jangka pendek. Nah, ya kemudian setelah itu ada sinergi program. Sinergi program yang diartikan sebagai suatu kegiatan yang memfasilitasi misalnya penyusunan proposal, kemudian melakukan sinergi dalam musrenbang, kemudian adanya penggalangan keswadayaan masyarakat, dan ikut memfasilitasi kerjasama antara pihak swasta maupun pihak pemerintahan. Nah, yang terakhir itu pada tahapan yang keempat itu ada pelaksanaan program dan monitoring evaluasi Pepro dan Monef ya. Pada tahapan ini mulai dilakukannya program, kemudian adanya pembagian tugas dengan tim pelaksana dan serta pengawasan dari tim pengawas. Kemudian ada juga kegiatan mensosialisasikan perencanaan secara partisipatif untuk membentuk organisasi pemelihara suatu program itu, dan jangan lupa juga untuk menyusun RKPL-nya. Kemudian ada proses yang ke-9 ya, monitoring dan evaluasi atau MONEP. Nah, di sini itu kita melakukan lagi rembuk warga untuk yang kedua kalinya. Dalam hal ini memusyawarahkan monitoring dan pengevaluasi terhadap aksi-aksi yang telah dilaksanakan. Nah, kita tuh menganalisis kurangnya di mana, terus tahapan apa yang masih belum jelas untuk dilaksanakan. Nah, kemudian selain itu juga kita membahas laporan-laporan dari tim pelaksana maupun tim pengawas. Kemudian diadakan lagi kembali refleksi bersama untuk menyusun rekomendasi dan merancang RKPL. Ada jawaban dari pertanyaan yang terakhir, yaitu pertanyaan nomor 4. Untuk analisis tentang film dalam perspektif pemberdayaan, yaitu menurut saya film yang menceritakan kisah Nabi Yusuf jika dicerminkan ke dalam perspektif pemberdayaan ialah diawali dengan mimpi yang merupakan titik kunci untuk menghadapi permasalahan di dunia, karena semua hal yang berawal dari mimpi tentunya akan menjadi kenyataan. Seperti halnya dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang mengalami beberapa permasalahan hidup seperti dibuang ke sumur lalu menjadi sasaran perundungan oleh saudara-saudaranya, kemudian dijadikan budak, bahkan hingga difitnah dan dipenjara, hingga akhirnya ia menjadi seorang pemimpin hebat di Mesir yang mampu membawa kesejahteraan bagi masyarakat yang dipimpinnya. Kemudian dari film ini kita bisa mengambil contoh yang sangat luar biasa bahwa Nabi Yusuf itu telah berjuang untuk menghadapi beberapa permasalahan. Bahkan dia pun telah membuat dirinya menjadi berdaya dengan beberapa cobaan yang ia hadapi. Kemudian beliau masih
kuat bahkan tahan banting dalam menghadapi setiap permasalahannya. Nabi Yusuf pun mampu memberdayakan dirinya sebelum dia memberdayakan orang lain. Oleh karena itu, dengan tekad yang sangat kuat hal inilah yang harus kita contoh dan menjadikan Nabi Yusuf alaihissalam sebagai contoh untuk salah satu pemimpin yang memiliki sikap yang patut dicontoh dalam memberdayakan masyarakat. Kemudian lanjutan dari jawaban pertanyaan nomor 4 mengenai tahapan dakwah pemberdayaan yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam melakukan pemberdayaan dimulai sejak ia berhasil menafsirkan mimpi raja yang berkaitan dengan peringatan dari Sang Pencipta agar masyarakat mulai untuk bercocok tanam selama 7 tahun karena setelah itu akan datang masa penderitaan. Kemudian raja pun mempercayai penafsirannya sehingga ia pun dibebaskan dari segala penderitaan, dilepaskan dari masa-masa tahanan. Sebelumnya di masa tahanan pun Nabi Yusuf alaihissalam itu telah memberdayakan lingkungan terdekatnya, dimulai dari menyuruh sesama penghuni penjara itu untuk membersihkan lingkungan. Kemudian ia pun berhasil menghilangkan permasalahan-permasalahan sosial yang berada di sekitarnya. Kemudian setelah ia keluar dan dibebaskan, kemudian ia diangkat menjadi orang terdekat raja hingga menjadi bendahara karena ia pun berhasil dan dia pun memiliki kemampuan dalam memanajemen ekonomi. Tahtanya inilah yang ia dijadikan sebagai bahan fasilitator untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat setempat. Dengan hal inilah Nabi Yusuf alaihissalam mengajarkan kepada kita ketika atau selama kita berdakwah, kita harus berperilaku baik selagi kita masih melakukan kegiatan yang positif dengan sabar, tulus, ikhlas, kemudian disertai ilmu yang cerdas. Tentunya derajat kita pun akan mudah untuk diakui dan dapat berkontribusi dalam pemberdayaan sebagai suatu upaya untuk mensejahterakan masyarakat di jalan berdakwah. Mungkin sekian jawaban dari saya. Mohon maaf apabila terjadi kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.